In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere, Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Save Protestants from Protestantism. Oke, ya, saya selalu menegaskan bahwa saya ini inkuisitor ya. Saya memeriksa para pengajar di sosial media yang sempat mampir ke beranda saya, apakah pengajarannya benar atau pengajarannya menyimpang dari kebenaran. Nah, kali ini ada satu khotbah dari seorang pengajar, entah dari tradisi apa. Saya memeriksa dan menemukan ada bidat Calvinisme. Bidat Calvinisme. Mari kita lihat, membedah khotbah seorang pendeta, sebuah kritik akademik atas eksegesis, sejarah gereja, dan doktrin kekudusan. Nanti saya spill nama pendetanya di akhir ya. Ikuti, follow. Yang belum subscribe, subscribe. Yang belum like, silahkan like dan komen. Nanti saya spill nama pendetanya di belakang. Oke, khotbah seorang pendeta atas Filipi bab 1 ayat 1 tampak seperti upaya eksegesis, tetapi setelah dibedah, teks itu berubah menjadi ceramahnya, konteks dan ya pengajarannya berubah menjadi kendaraan bagi agenda teologi reformis yang sangat-sangat spesifik, yaitu menolak hierarki apostolik, meratakan jabatan gereja, dan mereduksi kekudusan menjadi status hukum semata. Ini katekese ini adalah kritik akademis yang tidak hanya menjelaskan kelemahan argumen, tetapi juga memperlihatkan konsekuensi logis yang sering disembunyikan di bawah retorika pastoral. Pegang, Anda mau tetap menganut bidat Calvinisme, urusan Anda, tapi bahwa itu cacat secara akademis, ya. Yang pertama, mari kita lihat to the point ya, tidak usah berpanjang lebar ad hominem sana sini, kumis, jenggot, kepala. Oke, yang pertama, eksegesis yang selective reading. Selective reading itu maksudnya baca pilih-pilih ya. Ketika episkopos dipaksa menjadi presbiter. Pendeta ini memulai dengan klaim bahwa episkopos, penilik, diterjemahkan sebagai penilik, dan presbiteros, penatua, adalah jabatan identik dalam perjanjian baru. Identik ya. Klaim ini setua sama tuanya dengan argumentasi Protestan. Tetapi kesalahannya juga sudah dicatat sejak abad kedua sebelum ada Protestan. Ya, jadi episkopos dan presbiteros. Ingat, episkopos, presbiteros. Berarti episkopos, presbiteros kan? Tapi kok masalahnya sederhana. Perjanjian baru adalah dokumen dalam masa transisi. Struktur gereja belum final pada tahun 50 sampai 70 Masehi. Karena itu, kesetaraan istilah pada masa para rasul tidak otomatis menghapus perkembangan normatif setelah para rasul wafat. Nah, ini poinnya. Bukti historisnya terlalu kuat untuk diabaikan. Makanya saya sering mengajak, jika Anda mau menjadi orang Kristen sungguh-sungguh, belajar sejarah. Karena Allah melalui inkarnasi masuk ke dalam sejarah dan menyejarah. Gitu. Mari kita lihat bukti historis. Yang pertama, Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 107. Beliau adalah murid Yohanes yang mengajarkan struktur 3 tingkat. Uskup 1, Dewan Presbiter, dan para diaken. 1 uskup, Dewan Presbiter, dan para diaken. Semua suratnya konsisten terhadap struktur ini. Yang kedua, Irenaeus sekitar tahun 180. Dia menekankan suksesi episkopal, suksesi uskup, sebagai kriteria ortodoksi melawan gnostik. Lalu yang ketiga ada Clement of Rome sekitar tahun 96, menunjukkan proses penetapan presbiter oleh uskup-uskup yang tetap. Dengan kata lain, hierarki bukan inovasi abad pertengahan, tetapi perkembangan alamiah
dari komunitas rasuli. Nah, pendeta kita mengutip Filipi bab 1 ayat 1 sambil memotong seluruh tubuh tradisi apostolik. Ini bukan eksegesis, ini amputasi. Ya. Yang kedua, ada penolakan terhadap hierarki. Dengan argumentasinya bersifat ideologis, bukan historis. Jadi argumentasinya, boleh kamu menolak, tapi kita periksa argumentasi kamu. Dan ini argumentasi ideologis, bukan argumentasi historis. Klaim bahwa reformasi membebaskan gereja dari hierarki itu terdengar heroik, sangat-sangat heroik. Ya, keren sekali. The Three Musketeers kan, The Three Musketeers. Terdengar heroik sampai kita menyadari bahwa yang pertama, hierarki sudah ada sejak generasi pertama penerus para rasul. Hierarki sudah ada sejak generasi pertama penerus para rasul. Ignatius menyebut bahwa tanpa uskup tidak ada ekaristi, tidak ada legitimasi gereja. Ini bukan paus abad pertengahan yang berbicara. Ini murid Yohanes sendiri. Yang kedua, satu-satunya kelompok Kristen kuno yang menolak struktur uskup tunggal adalah ingat, satu-satunya kelompok Kristen kuno yang menolak struktur uskup tunggal adalah kaum Gnostik, para Gnostik. Ya, para Gnostik. Gnostik memang menolak struktur gereja karena memandang diri langsung dibimbing roh. Tercium aroma ini di Protestan kah? Aroma hangus terbakar. Sangat-sangat mirip pola pikir modern yang mengklaim tidak perlu otoritas gereja karena semua orang punya Roh Kudus. Agnostik, bro. Saya kan sudah pernyataan jauh hari begitu saya muncul di sosial media. Protestan adalah neognostisisme, Protestantisme adalah neognostisisme, tanpa bantahan sampai detik ini, selain marah-marah kepada kumis dan jenggot kepala, rambut, pakaian. Yang ketiga, anti hierarki adalah produk konflik politik abad ke-16. Sekali lagi, anti hierarki adalah produk konflik politik abad ke-16, bukan pembacaan murni kitab suci. Ya, camkan. Teologi tanpa sejarah adalah teologi yang mudah dimanipulasi. Dengan demikian, penolakan pendeta kita bukan koreksi terhadap penyimpangan, bukan. Itu adalah penyimpangan dari konsensus apostolik, kesepakatan para rasul, kesepakatan rasuli, gitu. Yang berikut ada poin lagi tentang imamat am dari orang percaya, atau apa istilahnya, priesthood of all believers. Doktrin yang dipakai sebagai alat perata, seperti bulldozer untuk meratakan jalan. Ya, imamat am, am. Pendeta kita memanfaatkan doktrin imamat am untuk meratakan seluruh struktur gereja. Keren, ya. Kayak apa? Bulldozer, seperti apa? Driver bulldozer duduk di atas lalu Argumen ini tampak rohani, tetapi cacat secara logika dan teologi. ¿Por qué? Why? Dlaczego? Yang pertama, dalam Alkitab, imamat umum tidak pernah meniadakan keimaman khusus. Son pernah, Pak? Son pernah, bro? Israel adalah bangsa imam, tetapi Lewi tetap punya fungsi khusus. Gereja adalah bangsa kudus, tetapi para rasul, presbiter, dan diaken tetap memegang kuasa rohani yang tidak dimiliki umat. Yang kedua, doktrin imamat am adalah reaksi Luther terhadap nalar eklesiologis Katolik, bukan doktrin Alkitab yang lengkap. Bukan, itu cuma reaksi dari Luther. Dia tahu, Luther itu kan orang Katolik, dia tahu bahwa sebagai imam, ketika terputus dari gereja, dia tidak bisa menhabiskan lagi. Jadi tidak pernah akan ada imamat di Protestan. So, dia mengangkat imamat am itu sebagai, ya sudah, kita punya imamat ini sudah. Tahu tuh, putar liurnya seperti itu. Imamat am dipakai untuk memotong posisi imam dalam konteks politik gereja Jerman abad ke-16.
bukan karena kitab suci melarang keimaman. Tunjukkan ayatnya. Kita tidak boleh pakai imamat ministerial, hanya imamat am, tidak ada kan? Ya. Yang ketiga, gereja purba tidak mengenal konsep semua orang setara dalam jabatan. Saudara, semua orang setara dalam jabatan, tidak ada. Setara dalam martabat, ya. Setara dalam martabat, yes. Setara dalam fungsi, no. Ya, begitu. Singkatnya, imamat am tanpa imamat pelayanan hanyalah egalitarianisme rohani yang tidak memiliki bukti historis. Itu poin berikutnya. Kemudian ada poin berikutnya, poin yang keempat. Ini tentang doktrin kekudusan dari pendeta kita. Status menggantikan transformasi. Bagian paling krusial dan paling bermasalah dari khotbah pendeta kita adalah reduksi makna orang kudus menjadi status hukum, forensik status, bukan realitas transformasi. Ya, ini adalah produk langsung dari doktrin pembenaran Calvinis yang memisahkan secara total antara justification, status, dan sanctification, kondisi. Masalah akademisnya, yang pertama, Paulus tidak pernah memisahkan status dari panggilan moral. Dia menyebut jemaat orang kudus karena panggilannya adalah kekudusan yang nyata, bukan gelar kehormatan. Yang kedua, surat Ibrani menolak teologi status tanpa kondisi secara eksplisit. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Yang berikutnya, ketiga, gereja purba melihat kekudusan sebagai transformasi ontologis, bukan sekedar deklarasi yuridis. No. Baptisan dilihat sebagai kelahiran rohani, bukan perubahan catatan administrasi surgawi. Dengan demikian, teologi pendeta kita ini menggeser kekudusan dari asosiasi dengan Allah. Ingat, asosiasi dengan Allah, berpartisipasi menjadi seperti Allah, digeser menjadi label hukum, label legal. Ya. Ini bukan dogma apostolik, ini inovasi teologis yang disebabkan oleh pembacaan hukum positivistik terhadap Alkitab. Nah, yang paling parah, kita akan melihat apa konsekuensi logis kekudusan yang tidak mengubah apa-apa. Karena status kan, status jadinya statis, ya kan? Jika kekudusan hanya status, maka orang kudus tidak perlu menjadi suci. Disiplin rohani menjadi opsional. Buat apa juga? Askesis menjadi dekorasi. Mati raga, apa segala macam lain, penyangkalan diri, tidak ada. Itu dekorasi doang. Transformasi moral menjadi sekunder. Sakramen kehilangan fungsi pengudusan. Dan gereja tidak lagi menjadi mater sancta, ibu yang kudus, melainkan badan hukum yang mengeluarkan sertifikat kekudusan. Ini menyimpang dari seluruh tradisi apostolik dan patristik. Ya. Kemudian ada istilah yang muncul dari khotbahnya, pengudusan progresif, proses yang tanpa tujuan ontologis. Untuk apa? Sang pendeta kita benar bahwa pengudusan adalah proses. Yang salah adalah bahwa proses itu tidak pernah dipahami sebagai transformasi substansial. Ingat, metafisiknya di sini tidak pernah. Tidak ada yang berubah dari diri seseorang. Tuhan hanya bilang, sekarang you kudus, selesai. Tidak terkait sakramen, tidak ada apa-apa di situ. Tidak terkait tubuh Kristus. Tidak wajib menghasilkan kekudusan nyata sebelum mati. Jadi, apa sih kekudusan versi pendeta kita ini? Ini versi teologi yang menghibur, konsisten dengan Calvinisme, tetapi tidak konsisten dengan Alkitab dan gereja purba. Jadi ini ajaran Calvinisme, bertentangan dengan kekristenan. Makanya Calvin sudah di anatema sebagai bidat. Ya. Jadi khotbah pendeta kita yang terkasih dalam Kristus adalah teologi minim sejarah, minim tradisi, minim transformasi. Bising di YouTube.
Secara akademik, 3 kesimpulan tidak bisa dihindari. Yang pertama, eksegesisnya cherry picking, memetik buah ceri, atau apa? Petik kujawas kalau kami orang timur. Eksegesis petik kujawas. Cari yang masak petik yang masih keras, lepas tuh. Nanti baru besok jalan-jalan datang dia masih ada. Eksegesis petik kujawas. Dia memilih bagian perjanjian baru yang mendukung agenda reformasi, lalu menolak seluruh perkembangan apostolik sesudahnya. Yang kedua, teologi eklesiologinya tidak historis, ahistoris, bertentangan dengan sejarah. Dia menolak struktur gereja yang tercatat sejak Ignatius sampai Nicea. Ingat, Protestan itu menolak kanon-kanon konsili Nicea karena tidak cocok dengan otak Protestan. Dan menggantinya dengan model gereja modern tanpa dukungan sejarah. Ya, perlu camkan ya, Protestan hanya ambil sebagian konsili Nicea pertama dan membuang 20 kanon konsili Nicea karena tidak sesuai dengan Protestantisme. Yang ketiga, doktrin kekudusannya cacat secara antropologis. Ingat, Protestantisme itu antropologinya pesimis, ya, total depravity. Pendeta kita yang terkasih ini memisahkan status dan realitas sehingga kekudusan menjadi abstraksi legal, bukan transformasi rohani. Ya, itu cuma maksudnya begini. Kau duduk-duduk, Tuhan tiba-tiba bilang kau kudus, selesai. Berubahnya di mana kau kudus dan tidak kudus, sama saja. Jadi pertanyaan terhadap pendeta kita adalah bagaimana caranya, itu tidak akan pernah terjawab. Mereka hanya berhalusinasi bahwa Tuhan sudah mengatur. Jadi pertanyaan yang masih belum terjawab oleh teman-teman Protestan adalah bagaimana caranya peristiwa peristiwa di abad pertama ini terhubung ke orang Protestan sekarang. Karena Anda sudah terputus dari gereja, jadi hubungannya ke sana, caranya seperti apa? Halusinasi. Iya, halusinasi. Memori halusinasi. Dengan kata lain, saudara-saudariku, pendeta kita khotbahnya bukan kembali ke gereja purba seperti yang selalu mereka klaim, tetapi kembali ke tahun 1536, edisi Calvin, cetakan pertama. So, mau spill nama pendetanya? Kamu cari sendiri, pasti tahu nama pendetanya kan. Pendeta favorit yang menjadi sasaran inkuisisi saya. Beberapa pendeta besar yang mengajar, mengajar agenda bidat dalam khotbah mereka. Bidat-bidat harus dibersihkan. Jadi Kristen yang sejati, bukan Kristen penganut bidat. So, keep calm and stay away from Protestantism.